Ya oke teman-teman, setelah lama banget ya kita nggak upload video di YouTube, kita akan kembali lagi upload di bulan Ramadan ini karena kemarin ada drawing ya dari Liga 3 Nasional. Ini akan sangat-sangat menarik ya. Ya sebelumnya maaf ya teman-teman karena 2 bulan ini memang kita sangat sibuk ya. Jadi susah banget untuk update ya. Selain itu kan kemarin juga jarang banget ada pertandingan terutama di Liga 3 ya. Karena memang Liga 3 ini telah selesai ya. Ada pertandingan terakhir itu Persib Pekalongan ya yang final melawan Persibangga ya kalau nggak salah gitu. Dan di Liga 2 juga hanya menyisakan pertandingan yang sifatnya itu kayak seremonial kalau saya bilang. Karena kenapa? Karena udah nggak terlalu menarik ya di akhir-akhir itu karena kan 3 tim itu kan udah dipastikan lolos, jadi kurang greget lah gitu. Jadi kita di sini akan bahas hasil drawing kemarin ya, dan terutama dari tim-tim Jateng kita akan bahas peluangnya bagaimana. Ya, di sini tim-tim Jateng lumayan banyak juga yang melaju untuk ke putaran nasional, dan kita akan kasih tahu format bagaimana Liga 3 Nasional ini akan bergulir ya. Dimana Liga 3 Nasional ini nanti akan digelar dengan format home turnamen setengah kompetisi yang akan digelar mulai dari 29 April sampai 8 Mei. Waktu yang sangat singkat dan efisien saya pikir ya. Dan itu akan diikuti oleh 80 tim dari masing-masing Asprof ya yang menjadi wakil ya, dan tim-tim terbaik dari masing-masing Asprof yang dibagi menjadi 16 grup, yang masing-masing grup berisi 5 tim. Oke. Kita akan lihat ya bagaimana peluang dari tim-tim Jateng ini, bagaimana nanti apakah bisa untuk melaju ke babak 32 besar atau enggak. Kita lihat hasil drawingnya dulu, oke? Oke, yang pertama Persab Brebes berada di grup A bersama MPS United Batam, kemudian ada Persikota Tangerang, kemudian ada Kartanegara Mesra FC, kemudian ada Persidago Gorontalo. Oke teman-teman, dan di sini yang sebagai tuan rumah yaitu Persikota Tangerang, dan ini kan menjadi laga yang cukup berat buat Persab Brebes untuk melaju ke babak 32 besar, di mana ada nama-nama seperti Persidago Gorontalo ya, kemudian ada Persikota Tangerang yang ini saya pikir akan menyulitkan Persab Brebes untuk bisa lolos ke babak berikut. Walaupun ini sulit, tapi bukan hal yang mustahil buat Persab Brebes untuk bisa lolos ya. Saya pikir bisa lah Persab Brebes nanti untuk peringkat 2 kalau memang Persab Brebes ini bisa perform. Karena mengingat Persikota Tangerang bermain di tuan rumah dan mereka lagi perform, susah untuk dikalahin saya pikir. Oke? Dan good luck buat Persab Brebes, semangat, kerja keras buat tim dan ofisial. Kemudian ada di sini ada Persibangga Purbalingga di grup D, di mana Persibangga berada satu tim dengan PSPT PM, kemudian ada Persikas Kabupaten Subang, kemudian ada Ciladium FC Balikpapan, kemudian ada Maluku FC ya. Yang dimana Subang akan menjadi tuan rumah ya di Stadion Persikas, kemudian ada Stadion Lodaya, yaitu lapangan yang dulu sempat viral teman-teman ya. Lapangan milik desa tuh ya. Keren sih itu lapangan Lodaya. Boleh teman-teman browsing di situ. Dan semoga memang lapangan-lapangan ini cukup bisa memadai ya buat taktikal para pemain dan pelatih agar bisa menerapkan taktiknya di lapangan, oke? Dan good luck juga buat Persibangga Purbalingga sebagai wakil Jateng. Semangat, oke? Dan di sini ada di grup H ada Persib Pekalongan. Ini tim yang cukup superior ya di Liga 3 Jateng kemarin. Bersama satu grup dengan PSBL langsung, dan ada Asiop FC dari Jakarta, kemudian ada PSN Ngada, kemudian ada Wamal Brother FC, ini kalau nggak salah dari daerah timur ya teman-teman. Dan di sini Persib Pekalongan sangat diuntungkan karena selain Persib Pekalongan lagi perform ya, pemain-pemain lagi bagus ya, tim lagi bagus, dan kemarin back to back menjadi juara ya. Ini mental pemain memang lagi tinggi lah saya pikir. Dan selain itu Persib Pekalongan diuntungkan karena Persib Pekalongan menjadi tuan rumah ya dalam hal ini ya.
Dia menjadi tuan rumah dengan Stadion Hugeng dan ada stadion cadangannya, Stadion Wijaya Manggala Krida, milik dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jadi Persib Pekalongan harus bisa memanfaatkan di Liga 3 Nasional di grup H ini karena sangat-sangat diuntungkan ya. Nanti Persib Pekalongan bisa juara grup ataupun runner up. Saya percaya buat Persib Pekalongan. Semangat buat Persib Pekalongan. Dan jangan lupa Persib fans, BBC ya harus support terus Persib Pekalongan karena kalian juga tuan rumah kan deket lah ke stadion, oke? Ya. Dan di grup I ada Persiko Kudus ya yang tidak kalah diuntungkannya karena Persiko Kudus ini dia juga menjadi tuan rumah ya di Stadion Margowitan dan ada stadion cadangannya yaitu Stadion Gelora Soekarno. Dan di sini Persiko Kudus berada satu grup dengan Kepri Jaya, kemudian ada Persipu FC, kemudian ada PS Polmas, kemudian ada Persipal Palu Junior. Ini teman-teman boleh komen di bawah ya, di mana tim-tim tersebut itu bagaimana performanya. Jujur saya kurang tahu ya teman-teman, jarang sekali saya nonton Liga 3 selain Liga 3 Jateng ataupun Jatim ya. Oke. Dan semangat buat Persiko Kudus karena Persiko Kudus dulu juga pernah berada di divisi utama. Jadi buat Persiko Kudus ini sambil membenahi performa pemain ya ataupun fasilitas dari stadion, boleh buat Persiko Kudus nanti bisa lolos ke Liga 2. Itu bukan hal yang mustahil karena kita tahu Kudus adalah salah satu kota ya dengan laju ekonomi paling cepat di Jateng. Bukan Semarang, tapi Kudus ini pendapatan per kapita paling tinggi ya teman-teman. Jadi buat Persiko Kudus, buat bos-bos ini ya, bos-bos kretek ini harus support Persiko Kudus saya pikir. Oke, dan di grup J ya teman-teman, di grup J ada dua tim dari Jateng yaitu ada PSDB Demak, kemudian ada Unsa. Di sini diuntungkan juga karena kenapa? Karena Stadion Sultan Fatah dijadikan tuan rumah. Kemudian ada Stadion Unif di Ponegoro sebagai stadion cadangan. Ya, sebagai lapangan cadangan. Kenapa diuntungkan? Karena PSDB Demak ini kan dia lapangannya sintetis ya. Ya jarang kan tim-tim ini bermain di lapangan sintetis. Ya, nanti tim-tim harus menyesuaikan tuh bermain di Stadion Sultan Fatah ini. Sementara PSDB Demak ya selain sudah hafal dengan kontur lapangan, PSDB Demak memang salah satu tim yang saya pikir terkuat sekarang di Jawa Tengah ya. Selain kemarin juga bisa lolos semifinal dan yang tahun kemarin juga bisa lolos lagi. Jadi good buat PSDB Demak. Oke, kemudian sebelumnya maaf ya, buat Unsa, saya pikir Unsa ini cukup oke juga karena dia sebagai tim baru ya dan tim yang belum cukup pengalaman ini salah satu sejarah yang bisa diciptakan oleh Unsa bisa lolos ke putaran nasional. Oke, salut buat Unsa dan semangat terus ya. Good luck. Kemudian ada di grup M ya ada PSIW Wonosobo. Ini tim yang cukup menarik ya. Dimana di tahun kemarin juga lolos semifinal, tahun kemarin lagi itu nggak lolos, cuman ini kan dihitung yang kemarin ya. Jadi PSIW ini layak lolos untuk ke putaran nasional dan secara permainan pun kalau saya pikir boleh teman-teman lihat di YouTube ataupun di media PSIW ini mempunyai corak permainan yang cukup bagus lah. Oke. Dia di grup M bersama Tribrata Rafflesia, kemudian ada Persikota Cilegon, ada Persibo Bojonegoro, kemudian ada QDR Makassar FC. Dan ini akan bermain di Stadion Legend Sudirman dan Stadion Gayam Bojonegoro. Berarti dia akan bermain di daerah Jawa Timur ya, di Bojonegoro. Saya pikir kalau dari tim-tim lain saya kurang tahu ya, tapi Persibo Bojonegoro ini tim yang lagi perform di Jawa Timur. Jadi PSIW Wonosobo harus hati-hati dengan tim dari Persibo Bojonegoro ini. Ya, nggak usah terlalu inferior, tapi harus percaya diri dan yakin bahwa PSIW juga mampu untuk mengimbangi dari Persibo Bojonegoro. Dan untuk tim lain saya kurang tahu ya. Boleh teman-teman komen di bawah bagaimana tim-tim
seperti Tribrata, Rafflesia, Persik Kota Cilegon ini seperti apa ya performanya. Untuk PSIW, good luck, semoga berhasil untuk tembus ke 32 besar. Oke. Dan di terakhir ya, ada di grup O yaitu PSIK Klaten. Ya, Laskar Alaska ini dia mampu tembus untuk ke putaran nasional ya, teman-teman. Cukup menarik ya. Di sini dia berada satu grup dengan PS Peurelka Raya. Anjir, namanya susah banget. Kemudian ada Adiaksa Farmel FC, kemudian ada Persedikap Kabupaten Kediri, kemudian ada Persi Boni ya. Saya kurang tahu nih. Dia akan bermain di Stadion Chandra Birawa, kemudian ada lapangan Rondo Kuning Kediri. Dia akan bermain di daerah Jawa Timur juga. Saya nggak bisa terlalu menganalisis dari permainan PSIK Klaten karena jujur saya jarang menonton dari pertandingan dari match dari PSIK Klaten. Boleh teman-teman dari Klaten komen di bawah bagaimana peluang kira-kira ya PSIK Klaten untuk lolos ke babak 32 besar ya. Ataupun minimal bisa nggak ini PSIK Klaten untuk juara grup atau runner up lah teman-teman kira-kira. Karena Persedikap Kediri saya pikir dia tim yang cukup solid juga ya. Jadi bukan hal yang mudah buat PSIK, namun bukan hal yang mustahil juga. Oke. Jadi kira-kira seperti itulah drawing dari Liga 3 Nasional, dan kita tadi bahas dari bagaimana kesempatan dari tim-tim dari Jateng. Oke. Jadi teman-teman dari Jateng, bagaimana kira-kira peluang tim-tim kalian untuk lolos ke 32 besar? Boleh teman-teman komen di bawah bagaimana peluang dan dari mana kota asal teman-teman. Oke. Dan sampai di sini dulu video. Sampai jumpa di video selanjutnya.